Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Kevin Prasetya dengan NIM 99 2022 024. Kali ini saya sedang melakukan magang di kantor BPJS cabang Balikpapan. Saya berasal dari prodi D4 Akuntansi Perpajakan dari Politeknik Negeri Balikpapan. Jadi kali ini video ini saya akan membagikan berupa aktivitas saya selama magang di BPJS Kesehatan ini. Mari simak videonya. Baik, di BPJS Kesehatan memiliki profil yaitu lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdiri sejak pada tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang berkualitas, berkeadilan, dan inklusif melalui program JKN KIS. Yang pertama, melakukan koreksi klaim audit BPJS Kesehatan. Itu menerima hasil audit, tim verifikator internal ini menerima hasil audit klaim dari BPJS Kesehatan. Setelah itu dokumen audit bisa berupa acara hasil verifikasi atau BHIFA atau laporan koreksi dari aplikasi e-claim. Yang kedua itu ada analisis dokumen dan temuan audit. Itu tim melakukan penelahan terhadap hasil temuan. Yang pertama itu meriksa kesesuaian diagnosis. Yang kedua ada tindakan dan prosedur. Yang ketiga ada obat dan alat kesehatan yang diklaim. Yang keempat ada tarif INA atau JBGS. Yang ketiga itu ada pengumpulan dan revisi dokumen pendukung. Tim menyiapkan dokumen koreksi seperti resume medis, CPPT, hasil penunjang medis, rekap obat dan tindakan. Yang keempat itu input koreksi ke aplikasi e-claim. Masuk ke aplikasi e-claim, aplikasi BPJS Kesehatan atau BOA, dilakukan perbaikan data klaim sesuai kolom yang koreksi, yaitu diagnosis ICD 10, prosedur ICD 9 cm, kode tarif atau kelompok INA-CPG. Yang kelima itu submit ulang klaim screening peserta BPJS Kesehatan. Yang kami itu mempersiapkan pelaksanaan screening. Siapkan formulir screening fisik atau digital dari aplikasi BPJS. Kedua, petugas Paskes, dokter atau admin memastikan peserta aktif di sistem BPJS. Jadi di screening BPJS ini itu memiliki link tersendiri untuk melakukan screening peserta BPJS dari klinik, rumah sakit, dan puskesmas. Yang kedua itu ada pelaksanaan screening. Peserta mengisi pertanyaan screening yang mencangkup seperti riwayat penyakit, hipertensi, diabetes, jantung. Yang kedua itu kebiasaan hidup seperti merokok, olahraga, pola makan. Ketiga itu keluhan kesehatan saat ini. Bisa dilakukan secara manual dan atau melalui aplikasi mobil JKN. Baik, selanjutnya saya ada di divisi kepesertaan. Di sini divisi pesertaan saya ditugaskan untuk melakukan mobil JKN. Jadi di mobil JKN itu adalah sebuah aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan cabang Balikpapan. Nah, di mobil JKN ini itu untuk mempermudahkan peserta BPJS Kesehatan yang ada di Balikpapan ini dan juga ada di Indonesia untuk bisa mengecek sebuah status aktif peserta BPJS-nya dan perubahan data, perpindahan kelas, dan juga melakukan rehab. Rehab ini itu sebuah melakukan pencicilan, misalkan tunggakan tersebut melebihi dari 5 juta. Untuk pembayarannya itu bisa melalui Indomaret, Alfamidi, Alfamart, kantor pos, Pegadaian. Untuk tunggakan yang melebihi dari 5 juta itu dialihkan ke kantor pos atau Pegadaian karena tagihan tersebut sudah limit. Jadi tidak bisa untuk dilakukan pembayaran melalui Indomaret atau Alfamart. Dan juga untuk pembayaran ini bisa melakukan via banking. Selanjutnya Aman JKN. Jadi di sini saya melakukan Aman JKN untuk membantu peserta BPJS yang tidak mau mengantri ke dalam atau ke loket. Yaitu sama seperti mobil JKN untuk bisa mengecek status aktif peserta, untuk perubahan data, terus bisa melihat tagihan iuran, terus bisa melakukan pindah paskes. Ini yang menjaga ini mengantisipasikan membludaknya antrian yang dalam loket. Jadi supaya peserta BPJS ini tidak lama untuk menunggu ngantri, jadi
bisa dialihkan ke Aman JKN untuk mengecek status aktifnya atau perubahan data. Di Aman JKN ini tinggal memasukkan NIK, KTP atau nomor BPJS-nya, terus nomor telepon, dan masukkan tanggal lahir, bulan lahir, sama tahun lahir. Setelah itu Aman JKN bisa digunakan setelah masukkan NIK, tanggal lahir, sama nomor telepon. Untuk hambatan selama saya magang di BPJS yaitu dikarenakan banyak data ya di divisi awal pas yaitu saya masuk, yaitu divisi penjaminan manfaat dan utilasi, sehingga terjadinya hambatan perpindahan divisi selama 3 bulan. Setelah semua data selesai, baru melakukan perpindahan divisi ke divisi pelayanan kepesertaan selama 2 bulan berjalan. Solusi yang saya lakukan agar laporan magang tetap memenuhi capaian akuntansi perpajakan adalah dengan menambahkan pembahasan studi kasus atau simulasi sederhana terkait proses pelaporan pajak berdasarkan data dan aktivitas keuangan yang relevan di BPJS Kesehatan, serta mendokumentasikan hasil wawancara dengan staf keuangan mengenai alur administrasi perpajakan di instansi tersebut dalam laporan magang. Tadi itu adalah sebagai dokumentasi saya selama magang di BPJS Kesehatan cabang Balikpapan. Saya selama magang di BPJS ini mendapatkan pengalaman pekerjaan yang sangat luar biasa dan juga sangat dapat menguntungkan saya untuk mendapatkan peluang kerja di masa depan nanti. Mungkin sekian dari video saya. Apabila masih banyak kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.